Yeremia pasal 18. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman Tuhan yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, seperti tanah liat di tanah tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa, aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku, bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku, dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku, bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu, katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu, dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat, dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Tetapi mereka berkata, tidak ada gunanya, sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri, dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedekilan hatinya yang jahat. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Cobalah tanyakan di kalangan bangsa-bangsa, siapakah yang telah mendengar hal seperti ini? Anak darah Israel telah melakukan hal-hal yang sangat ngeri. Masakan salju putih akan beralih dari gunung batu Sirion. Masakan air gunung akan habis, air yang sejuk dan mengalir. Tetapi umatku telah melupakan aku. Mereka telah membakar korban kepada dewa kesia-siaan. Mereka telah tersandung jatuh di jalan-jalan mereka, yakni jalan-jalan dari dahulu kala, dan telah mengambil jalan simpangan, yakni jalan yang tidak diratakan. Maka mereka membuat negerinya menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan untuk selamanya. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan akan menggeleng-gelengkan kepalanya. Seperti angin timur, aku akan menyerahkan mereka di depan musuhnya. Belakangku akan kuperlihatkan kepada mereka, dan bukan mukaku pada hari bencana mereka. Doa Yeremia minta pembalasan terhadap musuhnya. Berkatalah mereka, marilah kita mengadakan persepakatan terhadap Yeremia, sebab imam tidak akan kehabisan pengajaran, orang bijaksana tidak akan kehabisan nasihat, dan nabi tidak akan kehabisan firman. Marilah kita memukul dia dengan bahasanya sendiri, dan jangan memperhatikan setiap perkataannya. Perhatikanlah aku ya Tuhan, dan dengarkanlah suara pengaduanku. Akan dibalaskah kebaikan dengan kejahatan? Namun mereka telah menggali pelubang untuk aku. Ingatlah bahwa aku telah berdiri di hadapanmu, dan telah berbicara membela mereka, supaya amarahmu disurutkan dari mereka. Sebab itu serahkanlah anak-anak mereka kepada kelaparan, dan biarkanlah mereka dipancung pedang. Biarlah istri-istri mereka kehilangan anak dan suami. Biarlah laki-laki mereka mati oleh sampar, dan pemuda-pemuda mereka mati karena pedang di pertempuran. Biarlah kedengaran jeritan dari rumah-rumah mereka, apabila engkau dengan tiba-tiba mendatangkan gerombolan perampok kepada mereka. Sebab mereka telah menggali pelubang untuk menangkap aku, dan telah memasang jerat untuk kakiku. Tetapi engkau ya Tuhan, engkau mengetahui segala rancangan mereka untuk membunuh aku. Janganlah ampuni kesalahan mereka, dan janganlah hapuskan dosa mereka dari hadapanmu. Tetapi biarlah mereka tersandung di hadapan matamu. Bertindaklah pada hari murkamu terhadap mereka. Yeremia pasal 19. Pelajaran dari buli-buli yang pecah. Beginilah pula firman Tuhan kepadaku. Pergilah membeli buli-buli yang dibuat dari tanah,
lalu ajaklah bersama-sama engkau beberapa orang tua-tua bangsa itu, dan beberapa orang imam yang tertua. Kemudian berangkatlah ke lembah Ben Hinnom yang di depan pintu gerbang beling. Serukanlah di sana perkataan-perkataan yang akan kusampaikan kepadamu. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai raja-raja Yehuda dan penduduk Yerusalem. Beginilah firman Tuhan, semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya, aku akan mendatangkan malapetaka kepada tempat ini, sehingga telinga orang yang mendengarnya mendenging, sebab mereka telah meninggalkan aku, telah memberikan tempat ini kepada Allah asing, dan telah membakar korban di sini kepada Allah lain, yang tidak dikenal oleh mereka sendiri, dan oleh nenek moyang mereka, dan oleh raja-raja Yehuda. Mereka telah membuat tempat ini penuh dengan darah orang-orang yang tidak bersalah. Mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal, untuk membakar anak-anak mereka, sebagai korban bakaran kepada Baal. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan, atau kukatakan, dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itu sesungguhnya, waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa tempat ini tidak akan disebut lagi Tofet dan lembah Ben Hinnom, melainkan lembah pembunuhan. Aku akan menggagalkan rancangan Yehuda dan Yerusalem di tempat ini, dan aku akan membuat mereka rebah oleh pedang di depan musuh mereka, dan oleh tangan orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Aku akan membiarkan mayat-mayat mereka dimakan oleh burung-burung di udara, dan oleh binatang-binatang di bumi. Aku akan membuat kota ini menjadi kengerian dan menjadi sasaran suitan. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan bersuit karena segala pukulan yang dideritanya. Aku akan membuat mereka memakan daging anak-anaknya laki-laki dan daging anak-anaknya perempuan, dan setiap orang memakan daging temannya dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhnya kepada mereka, dan oleh orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Selanjutnya, pecahkanlah buli-buli itu di depan mata orang-orang yang turut bersama-sama engkau. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah akan kupecahkan bangsa ini dan kota ini, seperti orang memecahkan tembikar tukang periuk, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Dan Tofet akan menjadi tempat penguburan, karena tidak ada tempat lain untuk menguburkan. Begitulah akan kulakukan kepada tempat ini. Demikianlah firman Tuhan. Dan kepada penduduknya, aku akan membuat kota ini seperti Tofet. Rumah-rumah Yerusalem dan rumah-rumah para raja Yehuda akan menjadi najis seperti tempat Tofet, yakni segala rumah yang di atas sotohnya orang membakar korban kepada segala tentara langit dan mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain. Ketika Yeremia pulang dari Tofet, kemana Tuhan telah mengutusnya untuk bernubuat, berdirilah ia di pelataran rumah Tuhan dan berkata kepada segenap orang banyak, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya, aku akan mendatangkan ke atas kota ini dan ke atas segala kota sekitarnya seluruh malapetaka yang telah kukatakan akan menimpa mereka. Sebab mereka berkeras kepala dan tidak mendengarkan perkataan-perkataanku. Yeremia pasal 20. Kutuk atas Pasyur karena memenjarakan Yeremia. Pasyur bin Immer, imam yang pada waktu itu menjabat kepala di rumah Tuhan, mendengar Yeremia menubuatkan perkataan-perkataan itu. Lalu Pasyur memukul Nabi Yeremia dan memasungkan dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Tetapi ketika Pasyur keesokan harinya mengeluarkan Yeremia dari pasungan itu, berkatalah Yeremia kepadanya, Tuhan akan menyebut namamu bukan Pasyur, melainkan kegentaran dari segala jurusan. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan membuat engkau menjadi kegentaran bagimu sendiri dan bagi semua sahabatmu. Mereka akan rebah mati oleh pedang musuhnya di depan matamu sendiri. Dan seluruh Yehuda akan kuserahkan ke dalam tangan Raja Babel, yang akan mengangkut mereka ke dalam pembuangan ke Babel, dan memukul mati mereka dengan pedang. Juga harta benda kota ini, segala hasil jerih payahnya, segala barangnya yang berharga, dan segala barang perbendaharaan raja-raja Yehuda, akan kuserahkan ke dalam tangan musuhnya, yang akan menjarah, mengumpulkan, dan membawa semuanya itu ke Babel. Mengenai engkau, hai Pasyur, dan semua orang yang diam di rumahmu, kamu akan diangkut tertawan. Engkau akan sampai ke Babel, dan akan mati di sana, dan akan dikuburkan di sana. Engkau ini
dengan semua sahabatmu yang kepadanya engkau telah bernubuat palsu. Keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya, mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai. Apakah aku tersandung jatuh? Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Terkutuklah orang yang membawa kabar kepada bapakku dengan mengatakan, seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagimu, yang membuat dia bersukacita dengan sangat. Terjadilah kepada hari itu seperti kepada kota-kota yang ditunggang balikan Tuhan tanpa belas kasihan. Didengarnyalah kiranya teriakan pada waktu pagi dan hiruk pikuk pada waktu tengah hari. Karena hari itu tidak membunuh aku selagi di kandungan, sehingga ibuku menjadi kuburanku, dan ia mengandung untuk selamanya. Mengapa gerangan aku keluar dari kandungan, melihat kesusahan dan kedukaan, sehingga hari-hariku habis berlalu dalam malu. Yeremia pasal 21. Pembuangan Raja Zedekia diberitahukan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia ketika Raja Zedekia mengutus Pasyur bin Malkiah dan Imam Sefanya bin Maaseya kepadanya dengan pesan, tanyakanlah kiranya petunjuk Tuhan untuk kami, sebab Nebukadnezar Raja Babel memerangi kami. Barangkali Tuhan mau melakukan kepada kami tepat seperti perbuatan-perbuatannya yang ajaib, sehingga Nebukadnezar mundur meninggalkan kami. Kata Yeremia kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Zedekia, beginilah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku akan membalikkan senjata perang yang kamu pegang, yang kamu pakai berperang melawan Raja Babel, dan melawan orang-orang Kasdim yang mengepung kamu dari luar tembok. Aku akan mengumpulkannya ke dalam kota ini. Aku sendiri akan berperang melawan kamu dengan tangan yang terajung, dengan lengan yang kuat, dengan murka, dengan kehangatan amarah, dan dengan kegusaran yang besar. Aku akan memukul penduduk kota ini, baik manusia maupun binatang. Mereka akan mati oleh penyakit sampar yang hebat. Sesudah itu demikianlah firman Tuhan. Maka Zedekia Raja Yehuda dan pegawai-pegawainya dan rakyat di kota ini yang masih tinggal hidup dari penyakit sampar, dari pedang dan dari kelaparan, akan kuserahkan ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel, yaitu ke dalam tangan musuh mereka yang berusaha mencabut nyawa mereka. Orang akan memukul mati mereka dengan mata pedang tanpa merasa sayang, tanpa belas kasihan, dan tanpa ampun. Tetapi kepada bangsa ini haruslah kau katakan, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya, aku menghadapkan kepada kamu jalan kehidupan dan jalan kematian. Siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan, dan karena penyakit sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini dan menyerahkan diri kepada orang-orang Kasdim yang mengepung kamu, ia akan tetap hidup, nyawanya akan menjadi jarahan baginya. Sebab aku telah menentang kota ini untuk mendatangkan kecelakaan dan bukan untuk mendatangkan keberuntungannya. Demikianlah firman Tuhan. Kota ini akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel,
yang akan membakarnya habis dengan api. Nubuat melawan Raja Yehuda. Kepada keluarga Raja Yehuda, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, hai keturunan Daud. Jatuhkanlah hukum yang adil setiap pagi, dan lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya, supaya kehangatan murkaku jangan menyambar seperti api, dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkannya. Oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat, sesungguhnya aku akan menjadi lawanmu, hai kota yang di atas lembah, gunung batu di dataran, demikianlah firman Tuhan. Hai kamu yang berkata, siapakah yang berani turun kepada kami? Dan siapakah yang berani masuk ke tempat perteduhan kami? Aku akan melakukan pembalasan kepadamu, sesuai dengan hasil perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyalakan api di hutannya, yang akan memakan habis segala sesuatu yang di sekitarnya. Yeremia pasal 22. Beginilah firman Tuhan. Pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda, yang duduk di atas tahta Daud. Engkau, pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas, dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka, dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Nubuat melawan Raja Salum. Janganlah kamu menangisi orang mati, dan janganlah turut berduka cita karena dia. Lebih baiklah kamu menangisi dia yang sudah pergi, sebab ia tidak akan kembali lagi. Ia tidak lagi akan melihat tanah kelahirannya. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai Salum bin Yosia, Raja Yehuda, yang telah menjadi raja menggantikan Yosia ayahnya, dan yang telah meninggalkan tempat ini. Ia tidak lagi akan kembali ke sini, tetapi ia akan mati di tempat pembuangannya, dan tidak lagi akan melihat negeri ini. Nubuat melawan Raja Yoyakim. Celakalah dia yang membangun istananya berdasarkan ketidakadilan, dan anjungnya berdasarkan kelaliman, yang mempekerjakan sesamanya dengan cuma-cuma, dan tidak memberikan upahnya kepadanya. Yang berkata, aku mau mendirikan istana yang besar lebar, dan anjung yang lapang luas. Lalu menetas dinding istana, membuat jendela, memapani istana itu dengan kayu aras, dan mencatnya merah. Sangkamu rajakah engkau, jika engkau bertanding dalam hal pemakaian kayu aras? Tidakkah ayahmu makan minum juga dan beroleh kenikmatan? Tetapi ia melakukan keadilan dan kebenaran, serta mengadili perkara orang sengsara dan orang miskin dengan adil. Bukankah itu namanya mengenal aku? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi matamu dan hatimu hanya tertuju kepada pengejaran untung, kepada penumpahan darah orang yang tak bersalah, kepada pemerasan dan kepada penganiayaan. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda. Orang tidak akan meratapi dia. Aduhai abangku, aduhai kakakku. Orang tidak akan menangisi dia. Aduhai Tuan, aduhai Sri Paduka. Ia akan dikubur secara penguburan keledai, diseret dan dilemparkan keluar pintu-pintu gerbang Yerusalem. Nubuat melawan Raja Konya. Naiklah ke gunung Libanon dan berteriaklah. Perdengarkanlah suaramu di pegunungan Basan,
Berteriaklah dari pegunungan Abarim, sebab semua kekasihmu sudah hancur. Aku telah berbicara kepadamu selagi engkau sentosa, tetapi engkau berkata, aku tidak mau mendengarkan. Itulah tingkah langkahmu dari sejak masa mudamu. Sebab engkau tidak mau mendengarkan suaraku. Semua orang yang menggembalakan kamu akan dihalau angin ribut, dan para kekasihmu akan diangkut tertawan. Pada waktu itu engkau akan menjadi malu dan bernoda, dari sebab segala kejahatanmu. Hai engkau yang diam di gunung Libanon, dan yang bersarang di pohon-pohon aras. Betapa engkau akan mengeluh ketika kesakitan menimpa engkau. Kesakitan seperti yang ditanggung perempuan yang melahirkan. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Bahkan sekalipun Konya bin Yoyakim, Raja Yehuda, adalah sebagai cincin meterai pada tangan kananku, namun aku akan mencabut engkau. Aku akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawamu, ke dalam tangan orang-orang yang engkau takuti, ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel, dan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Aku akan melemparkan engkau serta ibumu yang melahirkan engkau ke negeri lain, yang bukan tempat kelahiranmu. Di sanalah kamu akan mati. Tetapi ke negeri yang mereka rindukan untuk kembali ke situ, mereka tidak akan kembali. Adakah Konya ini suatu benda yang hina, yang akan dipecahkan orang, atau suatu periuk yang tidak disukai orang? Mengapakah ia dicampakkan dan dilemparkan ke negeri yang tidak dikenalnya? Hai negeri, 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 dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Catatlah orang ini sebagai orang yang tak punya anak, sebagai laki-laki yang tidak pernah berhasil dalam hidupnya. Sebab seorang pun dari keturunannya tidak akan berhasil duduk di atas tahta Daud dan memerintah kembali di Yehuda. Yeremia pasal 23. Janji tentang tunas Daud yang adil. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang mengembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana, dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan, dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya, waktunya akan datang, bahwa orang tidak lagi mengatakan, demi Tuhan yang hidup, yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Melainkan, demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel, keluar dari tanah utara, dan dari segala negeri, kemana ia telah mencerai-beraikan mereka. Maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Menentang nabi-nabi palsu. Mengenai nabi-nabi, hatiku hancur dalam dadaku. Segala tulangku goyah. Keadaanku seperti orang mabuk, seperti laki-laki yang terlalu banyak minum anggur. Oleh karena Tuhan, dan oleh karena firman-Nya yang kudus. Negeri telah penuh dengan orang-orang berzina. Sungguh, oleh karena kutuk ini, gersanglah negeri, dan layulah padang-padang rumput di gurun. Apa yang dikejar mereka adalah kejahatan, dan kekuatan mereka adalah ketidakadilan. Sungguh, baik nabi maupun imam berlaku fasik. Di rumahku pun juga, aku mendapati kejahatan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu jalan mereka akan seperti jalan-jalan yang licin bagi mereka. Di dalam gelap mereka akan terserandung, dan akan jatuh di sana. Sebab aku akan mendatangkan malapetaka atas mereka. Dalam tahun waktu mereka dihukum, demikianlah firman Tuhan. Di kalangan para nabi Samaria, aku melihat ada yang kurang pantas. Mereka bernubuat demi Baal dan menyesatkan umatku Israel.
Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem, aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzinah dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku, dan penduduknya seperti Gomora. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya, aku akan memberi mereka makan ibuh dan minum racun. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu, dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya, mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan, sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Lihatlah, angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka, telah keluar menyambar. Angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan tidak akan surut, sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir, kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscayalah mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku, membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat, dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat? Demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh juga. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi, yang bernubuat palsu demi namaku, dengan mengatakan, aku telah bermimpi, aku telah bermimpi. Sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan yang menubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri, yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya yang mereka ceritakan seorang kepada seorang. Sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku oleh karena Baal. Nabi yang beroleh mimpi, biarlah menceritakan mimpinya itu. Dan nabi yang beroleh firmanku, biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Sebab itu sesungguhnya, aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan, yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Sesungguhnya, aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan, yang memakai lidahnya sewenang-wenang untuk mengutarakan firman ilahi. Sesungguhnya, aku akan menjadi lawan mereka yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menceritakannya, serta menyesatkan umatku dengan dustanya dan dengan bualnya. Aku ini tidak pernah mengutus mereka, dan tidak pernah memerintahkan mereka. Mereka sama sekali tidak berguna untuk bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. Apabila bangsa ini, baik nabi ataupun imam, bertanya kepadamu, apakah sabda yang dibebankan oleh Tuhan? Maka jawablah mereka, kamulah beban itu. Sebab itu kamu akan kubuang dari hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Adapun nabi atau imam atau rakyat yang masih berbicara tentang sabda yang dibebankan oleh Tuhan, kepada orang itu dan kepada keluarganya akan kulakukan pembalasan. Beginilah harus kamu katakan, masing-masing kepada temannya, dan masing-masing kepada saudaranya. Apakah jawab Tuhan, atau apakah firman Tuhan? Tetapi sabda yang dibebankan oleh Tuhan, janganlah kamu sebut-sebutkan lagi. Sebab yang menjadi beban bagi setiap orang ialah perkataannya sendiri. Oleh karena kamu telah memutarbalikan perkataan-perkataan Allah yang hidup, Tuhan semesta alam, Allah kita. Beginilah engkau harus berkata kepada nabi, apakah jawab Tuhan kepadamu? Atau apakah firman Tuhan? Tetapi jika kamu masih berbicara tentang sabda yang dibebankan oleh Tuhan, maka beginilah firman Tuhan. Oleh karena kamu masih memakai ungkapan sabda
yang dibebankan oleh Tuhan itu. Sekalipun aku mengutus orang kepadamu mengatakan, janganlah kamu berbicara tentang sabda yang dibebankan oleh Tuhan. Maka sesungguhnya, aku akan menangkap kamu dan membuang kamu dari hadapanku. Kamu serta kota yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu itu. Aku akan menimpakan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan terlupakan. Yeremia pasal 24. Penglihatan tentang 2 keranjang buah ara. Lihatlah, Tuhan memperlihatkan kepadaku 2 keranjang buah ara berdiri di hadapan bait Tuhan. Hal itu terjadi sesudah Nebukadnezar Raja Babel mengangkut ke dalam pembuangan Yekonya bin Yoyakim Raja Yehuda, beserta para pemuka Yehuda, tukang dan pandai besi dari Yerusalem, dan membawa mereka ke Babel. Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik, seperti buah ara bungaran. Tetapi keranjang yang lain berisi buah ara yang jelek, yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Maka jawabku, buah ara. Buah ara yang baik itu sangat baik, dan buah ara yang jelek, yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan, ke negeri orang-orang Kasdim. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Tetapi seperti buah ara yang jelek itu, yang tak dapat dimakan karena jeleknya, sungguh, beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan memperlakukan Zedekia Raja Yehuda, beserta para pemukanya, dan sisa-sisa penduduk Yerusalem, yang masih tinggal di negeri ini, dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir. Aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib dan perumpamaan, menjadi sindiran dan kutuk di segala tempat, kemana aku mencerai beraikan mereka. Dan aku akan mengirimkan pedang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka, sampai mereka habis dilenyapkan dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka, dan kepada nenek moyang mereka. Yeremia pasal 25. Yehuda akan dibuang ke Babel 70 tahun lamanya. Firman yang datang kepada Yeremia tentang segenap kaum Yehuda dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, yaitu dalam tahun pertama pemerintahan Nebukadnezar, Raja Babel. Firman itu telah disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada segenap kaum Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem, katanya. Sejak dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yosia bin Amon, Raja Yehuda, sampai hari ini, jadi sudah 23 tahun lamanya, firman Tuhan datang kepadaku, dan terus-menerus aku mengucapkannya kepadamu. Tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. Tuhan juga terus-menerus mengutus kepadamu semua hambanya, yakni nabi-nabi, tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya. Kata mereka, bertobatlah, masing-masing kamu dari tingkah langkahmu yang jahat, dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat, maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu, dan kepada nenek moyangmu, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Juga janganlah kamu mengikuti Allah lain untuk beribadah, dan sujud menyembah kepadanya. Janganlah kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu, supaya jangan aku mendatangkan malapetaka kepadamu. Tetapi kamu tidak mendengarkan aku, demikianlah firman Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu untuk kemalanganmu sendiri. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataanku, sesungguhnya aku akan mengerahkan semua kaum dari utara. Demikianlah firman Tuhan, menyuruh memanggil Nebukadnezar Raja Babel, hambaku itu. Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya, dan melawan bangsa-bangsa sekeliling ini, yang akan kutumpas dan kubuat menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan, dan menjadi ketandusan untuk selama-lamanya.
Aku akan melenyapkan dari antara mereka suatu kegirangan dan suatu sukacita. Suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, bunyi batu kilangan dan cahaya pelita. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Kemudian sesudah genap ke-70 tahun itu, demikianlah firman Tuhan, maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka. Juga kepada negeri orang-orang Kasdim, dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. Aku akan menimpakan kepada negeri ini segala apa yang kufirmankan tentang dia, yaitu segala apa yang tertulis dalam kitab ini, seperti yang telah dinubuatkan Yeremia tentang segala bangsa itu. Sebab mereka pun juga akan menjadi hamba kepada banyak bangsa-bangsa dan raja-raja yang besar, dan aku akan mengganjar mereka setimpal dengan pekerjaan mereka dan setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Piala amarah Tuhan atas bangsa-bangsa. Beginilah firman Tuhan Allah Israel kepadaku. Ambillah dari tanganku piala berisi anggur kehangatan amarah ini, dan minumkanlah isinya kepada segala bangsa, yang kepadanya aku mengutus engkau, supaya mereka minum, menjadi terhuyung-huyung dan bingung, karena pedang yang hendak kukirimkan ke antaranya. Maka aku mengambil piala itu dari tangan Tuhan, lalu meminumkan isinya kepada segala bangsa yang kepadanya Tuhan mengutus aku, yakni kepada Yerusalem dan kota-kota Yehuda, beserta raja-rajanya dan pemuka-pemukanya, untuk membuat semuanya itu menjadi reruntuhan, ketandusan, dan sasaran suitan dan kutuk seperti halnya pada hari ini. Kepada Firaun Raja Mesir, beserta pegawai-pegawainya dan pemuka-pemukanya, dan segenap rakyatnya, juga kepada semua orang campuran dari berbagai-bagai bangsa, kepada semua raja negeri Us, kepada semua raja negeri Filistin, yakni Askelon, Gaza, Ekron, dan orang-orang yang masih tinggal hidup di Asdod, kepada Edom, Moab, dan Bani Amon, kepada semua raja Tirus, semua raja Sidon, dan kepada raja-raja tanah pesisir di seberang laut, kepada Dedan, Tema, Bus, dan kepada orang-orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling, kepada semua raja Arab yang tinggal di padang gurun, kepada semua raja Zimri, kepada semua raja Elam, dan kepada semua raja Madai, kepada semua raja dari utara, yang dekat dan yang jauh, satu demi satu, dan kepada semua kerajaan dunia yang ada di atas muka bumi. Juga raja sesah akan meminumnya sesudah mereka. Kemudian haruslah kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Minumlah sampai mabuk dan muntah-muntah. Rebahlah dan jangan bangun lagi, oleh karena pedang yang hendak kukirimkan ke antara kamu. Tetapi apabila mereka enggan meminum piala itu dari tanganmu untuk meminum isinya, maka haruslah kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kamu wajib meminumnya. Sebab sesungguhnya, di kota yang namaku telah diserukan di atasnya, aku akan mulai mendatangkan malapetaka. Masakan kamu ini akan bebas dari hukuman? Kamu tidak akan bebas dari hukuman. Sebab aku ini mengerahkan pedang ke atas segenap penduduk bumi. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan engkau ini, nubuatkanlah segala firman ini kepada mereka. Katakanlah kepada mereka, Tuhan akan menengking dari tempat tinggi dan memperdengarkan suaranya dari tempat pernaungannya yang kudus. Ia akan mengaum hebat terhadap tempat penggembalaannya, suatu pekik seperti yang dipekikkan pengirik-pengirik buah anggur terhadap segenap penduduk bumi. Deru perang akan sampai ke ujung bumi, sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap bangsa-bangsa. Ia akan berperkara dengan segala makhluk. Orang-orang fasik akan diserahkannya kepada pedang. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya, malapetaka akan menjalar dari bangsa ke bangsa. Suatu badai besar akan berkecamuk dari ujung-ujung bumi. Maka pada hari itu akan berkelimpangan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Mereka tidak akan diratapi, tidak akan dikumpulkan, dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi bubuk di ladang. Mengeluh dan berteriaklah, hai para gembala. Berguling-gulinglah dalam debu, hai pemimpin-pemimpin kawanan kambing domba. Sebab sudah genap waktunya kamu akan disembelih, dan kamu akan rebah seperti domba jantan pilihan. Maka bagi para gembala tidak akan ada lagi kelepasan, dan bagi para pemimpin kawanan kambing domba tidak akan ada lagi keluputan. Dengar, para gembala berteriak,
Para pemimpin kawanan kambing domba mengeluh, sebab Tuhan telah merusakkan padang gembalaan mereka, dan sunyi sepilah padang rumput yang sentosa, oleh karena murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Seperti singa, ia meninggalkan semak belukar persembunyiannya, sebab negeri mereka sudah menjadi ketandusan, oleh karena pedang yang dahsyat, oleh karena murkanya yang menyala-nyala. Yeremia pasal 26. Yeremia mau dibunuh karena menubuatkan kemusnahan bait suci. Nabi Uria dihukum mati. Pada permulaan pemerintahan Yoyakim, anak Yosia Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan, bunyinya, beginilah firman Tuhan, berdirilah di pelataran rumah Tuhan dan katakanlah kepada penduduk segala kota Yehuda yang datang untuk sujud di rumah Tuhan, segala firman yang kuperintahkan untuk kau katakan kepada mereka, janganlah kau kurangi sepatah kata pun. Mungkin mereka mau mendengarkan dan masing-masing mau berbalik dari tingkah langkahnya yang jahat, sehingga aku menyesal akan malapetaka yang kurancangan itu terhadap mereka, oleh karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Jadi katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan, jika kamu tidak mau mendengarkan aku, tidak mau mengikuti Tauratku yang telah kubentangkan di hadapanmu, dan tidak mau mendengarkan perkataan hamba-hambaku para nabi, yang terus-menerus kuutus kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkan, maka aku akan membuat rumah ini sama seperti Silo, dan kota ini menjadi kutuk bagi segala bangsa di bumi. Para imam, para nabi, dan seluruh rakyat mendengar Yeremia mengucapkan perkataan-perkataan itu dalam rumah Tuhan. Lalu sesudah Yeremia selesai mengatakan segala apa yang diperintahkan Tuhan untuk dikatakan kepada seluruh rakyat itu, maka para imam, para nabi, dan seluruh rakyat itu menangkap dia serta berkata, engkau harus mati. Mengapa engkau bernubuat demi nama Tuhan dengan berkata, rumah ini akan sama seperti Silo, dan kota ini akan menjadi reruntuhan, sehingga tidak ada lagi penduduknya. Dan seluruh rakyat berkumpul mengerumuni Yeremia di rumah Tuhan. Ketika para pemuka Yehuda mendengar tentang hal ini, pergilah mereka dari istana raja ke rumah Tuhan, lalu duduk di pintu gerbang baru di rumah Tuhan. Kemudian berkatalah para imam dan para nabi itu kepada para pemuka, dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, orang ini patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah bernubuat tentang kota ini, seperti yang kamu dengar dengan telingamu sendiri. Tetapi Yeremia berkata kepada segala pemuka, dan kepada seluruh rakyat itu katanya, Tuhanlah yang telah mengutus aku, supaya bernubuat tentang rumah dan kota ini, untuk menyampaikan segala perkataan yang telah kamu dengar itu. Oleh sebab itu, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Tetapi aku ini, sesungguhnya, aku ada di tanganmu. Perbuatlah kepadaku apa yang baik dan benar di matamu. Hanya ketahuilah sungguh-sungguh, bahwa jika kamu membunuh aku, maka kamu mendatangkan darah orang yang tak bersalah atas kamu, dan atas kota ini dan penduduknya. Sebab Tuhan benar-benar mengutus aku kepadamu, untuk menyampaikan segala perkataan ini kepadamu. Lalu berkatalah para pemuka dan seluruh rakyat itu kepada imam-imam dan nabi-nabi itu, orang ini tidak patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah berbicara kepada kita demi nama Tuhan Allah kita. Memang beberapa orang dari para tua-tua negeri itu tampil juga ke depan dan berkata kepada kumpulan rakyat itu, katanya, Mika orang Moreset itu telah bernubuat di zaman Hizkia Raja Yehuda. Dia telah berkata kepada segenap bangsa Yehuda, beginilah firman Tuhan semesta alam, Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan buing, dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang berhutan. Apakah Hizkia Raja Yehuda beserta segenap Yehuda membunuh dia? Tidakkah ia takut akan Tuhan, sehingga ia memohon belas kasihan Tuhan, agar Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas mereka? Dan kita, maukah kita mendatangkan malapetaka yang begitu besar atas diri kita sendiri? Ada juga seorang lain yang bernubuat demi nama Tuhan, yaitu Uria bin Semaya dari Kiryat Yarim. Dia bernubuat tentang kota dan negeri ini, tepat seperti yang dikatakan Yeremia. Ketika Raja Yoyakim bersama-sama dengan segenap perwiranya dan semua pemuka mendengar perkataan orang itu, maka raja pun mencari ikhtiar untuk membunuhnya. Mendengar hal itu, maka takutlah Uria, lalu melarikan diri dan tiba di Mesir. Kemudian Raja Yoyakim menyuruh orang ke Mesir, yaitu Elnatan bin Akbor, beserta beberapa orang.
Mereka mengambil Uria dari Mesir dan membawanya kepada Raja Yoyakim. Raja menyuruh membunuh dia dengan pedang dan melemparkan mayatnya ke kuburan rakyat biasa. Tetapi Yeremia dilindungi oleh Ahikam bin Safan, sehingga ia tidak diserahkan ke dalam tangan rakyat untuk dibunuh. Yeremia pasal 27. Disuruh untuk memikul kuk Babel. Pada permulaan pemerintahan Zedekia, anak Yosia Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia. Beginilah firman Tuhan kepadaku, buatlah tali pengikat dan gandar, lalu pasanglah itu pada tenggukmu. Kemudian kirimlah pesan kepada Raja Edom, kepada Raja Moab, kepada Raja Bani Amon, kepada Raja Tirus dan kepada Raja Sidon, dengan perantaraan utusan-utusan yang telah datang ke Yerusalem, menghadap Zedekia Raja Yehuda. Perintahkanlah mereka mengatakan kepada tuan-tuan mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Beginilah harus kamu katakan kepada tuan-tuanmu, akulah yang menjadikan bumi, manusia dan hewan yang ada di atas muka bumi, dengan kekuatanku yang besar, dan dengan lenganku yang terentang. Dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Dan sekarang, aku menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hambaku, yakni Nebukadnezar Raja Babel. Juga binatang di padang telah kuserahkan, supaya tunduk kepadanya. Segala bangsa akan takluk kepadanya, dan kepada anaknya, dan kepada cucunya, sampai saatnya juga tiba bagi negerinya sendiri. Maka banyak bangsa dan raja-raja yang besar akan menaklukkannya. Tetapi bangsa dan kerajaan yang tidak mau takluk kepada Nebukadnezar Raja Babel, dan yang tidak mau menyerahkan tengguknya ke bawah kuk Raja Babel, maka bangsa itu akan kuhukum dengan pedang, kelaparan dan penyakit sampar. Demikianlah firman Tuhan, sampai mereka kuserahkan ke dalam tangannya. Mengenai kamu, janganlah kamu mendengarkan nabi-nabimu, juru-juru tenungmu, juru-juru mimpimu, tukang-tukang ramalmu, dan tukang-tukang sihirmu yang berkata kepadamu, janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu, dengan maksud menjauhkan kamu dari atas tanahmu, sehingga kamu kucerai-beraikan dan menjadi binasa. Tetapi bangsa yang mau menaruh tengguknya ke bawah kuk Raja Babel, dan yang takluk kepadanya, maka mereka akan kubiarkan di atas tanahnya. Demikianlah firman Tuhan, dan mereka akan mengolahnya dan diam di sana. Kepada Zedekia Raja Yehuda, aku telah berbicara dengan cara yang sama, kataku. Taruhlah tenggukmu ke bawah kuk Raja Negeri Babel. Takluklah kepadanya dan kepada rakyatnya, maka kamu akan hidup. Mengapa engkau beserta rakyatmu harus mati oleh pedang, kelaparan, dan penyakit sampar, seperti yang difirmankan Tuhan tentang bangsa yang tidak mau takluk kepada Raja Babel itu? Janganlah dengarkan perkataan nabi-nabi yang berkata kepadamu, janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Sebab aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi mereka bernubuat palsu demi namaku, sehingga kamu kucerai-beraikan dan menjadi binasa bersama-sama dengan nabi-nabi yang bernubuat kepadamu itu. Juga kepada imam-imam dan kepada seluruh rakyat itu aku berbicara, kataku, beginilah firman Tuhan, janganlah dengarkan perkataan nabi-nabimu yang bernubuat kepadamu. Sesungguhnya perkakas-perkakas rumah Tuhan tidak berapa lama lagi akan dibawa kembali dari Babel. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Janganlah kamu mendengarkan mereka. Takluklah kepada Raja Babel, maka kamu akan hidup. Mengapa kota ini harus menjadi reruntuhan? Jika memang mereka itu nabi, dan jika ada firman Tuhan pada mereka, baiklah mereka mendesak kepada Tuhan semesta alam, supaya perkakas-perkakas yang masih tinggal dalam rumah Tuhan dan dalam istana Raja Yehuda dan Yerusalem itu, jangan diangkut ke Babel. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, tentang tiang-tiang, bejana laut dan galang, tentang sisa perkakas-perkakas yang masih tinggal di kota ini, yang tidak diambil oleh Nebukadnezar Raja Babel, ketika ia mengangkut Yekonya bin Yoyakim Raja Yehuda ke dalam pembuangan, beserta segala pemuka Yehuda dan Yerusalem, dari Yerusalem ke Babel. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, tentang perkakas-perkakas yang masih tinggal itu di rumah Tuhan, dan di istana Raja Yehuda dan Yerusalem. Semuanya akan diangkut ke Babel, dan akan tinggal di sana, sampai kepada hari aku memperhatikannya lagi. Demikianlah firman Tuhan, lalu membawanya kembali ke tempat ini.
Yeremia pasal 28. Nabi Yeremia lawan Nabi Hananya. Dalam tahun itu juga, pada permulaan pemerintahan Sedekia Raja Yehuda, dalam bulan yang kelima tahun yang keempat, berkatalah Nabi Hananya bin Azur yang berasal dari Gibeon itu kepadaku di rumah Tuhan, di depan mata imam-imam dan seluruh rakyat. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Aku telah mematahkan Kuk Raja Babel itu. Dalam 2 tahun ini aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar Raja Babel dan yang diangkutnya ke Babel. Juga Yekonya bin Yoyakim Raja Yehuda beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel akan kukembalikan ke tempat ini. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, aku akan mematahkan Kuk Raja Babel itu. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu dikenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Kemudian Nabi Hananya mengambil gandar itu daripada tengkuk Nabi Yeremia, lalu mematahkannya. Berkatalah Hananya di depan mata seluruh rakyat itu, beginilah firman Tuhan, dalam 2 tahun ini, begitu jugalah aku akan mematahkan Kuk Nebukadnezar Raja Babel itu, daripada tengkuk segala bangsa. Tetapi pergilah Nabi Yeremia dari sana. Maka sesudah Nabi Hananya mematahkan gandar daripada tengkuk Nabi Yeremia, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Pergilah mengatakan kepada Hananya, beginilah firman Tuhan, engkau telah mematahkan gandar kayu, tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar Raja Babel. Sungguh, mereka akan takluk kepadanya. Malahan binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, dengarkanlah hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga, pada bulan yang ke-7. Yeremia pasal 29. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaran Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda ke Babel, kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenungmu
Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Memang kamu berkata, Tuhan telah membangkitkan nabi-nabi bagi kami di Babel. Sungguh, beginilah firman Tuhan tentang raja yang duduk di atas tahta Daud, dan tentang seluruh rakyat yang diam di kota ini, yakni saudara-saudaramu yang tidak keluar, beserta kamu ke dalam pembuangan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya, aku akan mengirim pedang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka. Dan aku akan membuat mereka seperti buah ara yang busuk dan demikian jeleknya, sehingga tidak dapat dimakan. Aku akan mengejar mereka dengan pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Dan aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi kutuk, kedahsyatan, suitan, dan aib di antara segala bangsa, kemana mereka kucerai-beraikan. Sebagai ganjaran bahwa mereka tidak mendengarkan perkataanku. Demikianlah firman Tuhan, yang telah kusampaikan kepada mereka terus-menerus dengan perantaraan hamba-hambaku, yakni para nabi. Tetapi kamu tidak mendengarkannya. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi dengarkanlah firman Tuhan, hai kamu semua orang buangan, yang telah kukirim dari Yerusalem ke Babel. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, tentang Ahab bin Kolaya, dan tentang Sedekia bin Maaseiah, orang-orang yang bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Sesungguhnya, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel. Ia akan memarang mereka mati di depan matamu sendiri. Sehingga dari keadaan mereka akan dijadikan suatu kutuk oleh semua orang buangan dari Yehuda yang ada di Babel. Demikian. Biarlah Tuhan memperlakukan kamu seperti Sedekia dan Ahab yang telah dipanggang oleh Raja Negeri Babel di dalam api. Oleh karena mereka telah melakukan kebebalan di Israel, telah berzinah dengan istri sesama mereka, dan telah mengucapkan demi namaku perkataan dusta yang tidak kupesankan kepada mereka. Aku sendirilah yang mengetahui dan menyaksikannya. Demikianlah firman Tuhan. Sikap seorang buangan terhadap surat Yeremia. Kepada Semaya orang Nehelam itu, haruslah kau katakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Oleh sebab engkau telah mengirim surat atas namamu sendiri, kepada seluruh rakyat yang ada di Yerusalem, yaitu kepada Imam Sefanya bin Maaseiah, dan kepada segala imam bunyinya, Tuhan telah mengangkat engkau Sefanya, menjadi imam, menggantikan Imam Yoyada, supaya engkau menjadi pengawas di rumah Tuhan, untuk memasungkan setiap orang gila yang menganggap dirinya nabi, dan untuk merantai lehernya dengan besi. Tetapi sekarang, mengapakah engkau tidak menegur Yeremia, orang Anatot itu, yang menganggap dirinya nabi di antaramu? Bukankah ia telah mengirim pesan kepada kami di Babel, katanya, pembuanganmu masih lama, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Surat ini dibacakan oleh Imam Sefanya ke telinga Nabi Yeremia. Maka datanglah firman Tuhan kepada Yeremia bunyinya, kirimlah pesan kepada semua orang buangan itu. Beginilah firman Tuhan tentang Semaya, orang Nehelam itu. Oleh karena Semaya telah bernubuat kepadamu, sekalipun aku tidak mengutusnya, dan ia telah membuat kamu percaya kepada dusta, maka beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan menghukum Semaya orang Nehelam itu, dan keturunannya. Tidak ada seorang pun dari keluarganya akan diam di tengah-tengah bangsa ini untuk melihat yang baik yang akan kulakukan kepada umatku. Demikianlah firman Tuhan, sebab ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan.
Yeremia pasal 30. Janji pemulihan Israel. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Sebab sesungguhnya, waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Inilah perkataan-perkataan yang telah difirmankan Tuhan tentang Israel dan tentang Yehuda. Sungguh, beginilah firman Tuhan, telah kami dengar jerit kegentaran, kedahsyatan dan tidak ada damai. Cobalah tanyakan dan selidiki, adakah laki-laki melahirkan? Mengapakah setiap laki-laki, kulihat tangannya pada pinggangnya, seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? Hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka, dan memutuskan tali-tali pengikat mereka, dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka, dan kepada Daud raja mereka, yang akan kubangkitkan bagi mereka. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah gentar, hai Israel. Sebab sesungguhnya, aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh, dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman, dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab aku menyertai engkau. Demikianlah firman Tuhan untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan, akan kuhabiskan. Tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Sungguh, beginilah firman Tuhan. Penyakitmu sangat payah, lukamu tidak tersembuhkan. Tidak ada yang membela hakmu, tidak ada obat untuk bisul. Kesembuhan tidak ada bagimu. Semua kekasihmu melupakan engkau. Mereka tidak menanyakan engkau lagi. Sungguh, aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh, dengan hajaran yang bengis, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Mengapakah engkau berteriak karena penyakitmu? Karena kepedihanmu sangat payah. Karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Maka aku telah melakukan semuanya ini kepadamu. Tetapi semua orang yang menelan engkau akan tertelan, dan semua lawanmu akan masuk ke dalam tawanan. Orang-orang yang merampok engkau akan menjadi rampokan, dan semua orang yang menjara engkau akan kubuat menjadi jarahan. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya, aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub, dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka, juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan dan mereka tidak akan dihina lagi. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri, dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia maju dan mendekat kepadaku. Sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Maka kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Lihatlah angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka telah keluar menyambar. Angin puting beliung, dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan yang menyala-nyala itu tidak akan surut, sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir, kamu akan mengerti hal itu. Yeremia pasal 31. Perjanjian baru. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu.
Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh, akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, "Ayo, marilah kita naik ke Sion, kepada Tuhan Allah kita." Sebab beginilah firman Tuhan, "Bersorak-soralah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya, aku akan membawa mereka dari tanah utara, dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan, aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Dengar, di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Beginilah firman Tuhan. Cegahlah suaramu dari menangis, dan matamu dari mencucurkan air mata. Sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Telah kudengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Engkau telah menghajar aku, dan aku telah menerima hajaran, seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab engkau Tuhan Allahku. Sungguh, sesudah aku berbalik aku menyesal, dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya, aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak, aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Dirikanlah bagiku rambu-rambu jalan. Pasanglah bagimu tanda-tanda jalan. Perhatikanlah jalan raya baik-baik, yakni jalan yang telah kau tempuh. Kembalilah hai anak darah Israel. Kembalilah ke kota-kotamu ini. Berapa lama lagi engkau mundur maju? Hai anak perempuan yang tidak taat. Sebab Tuhan menciptakan sesuatu yang baru di negeri. Perempuan merangkul laki-laki. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah orang Israel. Orang akan mengucapkan perkataan ini lagi di tanah Yehuda dan di kota-kotanya. Apabila aku telah memulihkan keadaan mereka. Tuhan kiranya memberkati engkau, hai tempat kediaman kebenaran, hai gunung yang kudus. Di sana akan duduk Yehuda beserta segala kotanya, petani-petani dan orang-orang yang mengembara dengan kawanan ternaknya. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Sebab itu aku bangun dan melihat, tidurku menyenangkan.
Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan melimpahi kaum Israel dan kaum Yehuda dengan benih manusia dan benih hewan. Maka seperti tadinya aku berjaga-jaga atas mereka, untuk mencabut dan merobohkan, untuk meruntuhkan dan membinasakan dan mencelakakan. Demikianlah juga aku akan berjaga-jaga atas mereka, untuk membangun dan menanam. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi, ayah-ayah makan buah mentah, dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Melainkan, setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia yang makan buah mentah, giginya sendiri menjadi ngilu. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka, untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka, dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya, atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka, dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Beginilah firman Tuhan, yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru langit, sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur, dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki. Demikianlah juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel, karena segala apa yang dilakukan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa kota itu akan dibangun kembali bagi Tuhan, dari menara Hananeel sampai pintu gerbang sudut. Kemudian tali pengukur itu akan merentang terus sampai ke Bukit Gareb, lalu membelok ke Goah. Dan segenap lembah itu, dengan mayat-mayat dan abu korbannya, dan segenap tanah di tepi sungai Kidron, sampai ke sudut pintu gerbang kuda ke arah timur, akan menjadi kudus bagi Tuhan. Orang tidak akan meruntuhkan dan merobohkan lagi di sana untuk selama-lamanya. Yeremia pasal 32. Pembelian ladang sebagai jaminan dari keselamatan Yehuda yang akan datang. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia dalam tahun yang ke-10 pemerintahan Sedekia, Raja Yehuda. Itulah tahun yang ke-18 pemerintahan Nebukadnezar. Pada waktu itu tentara Raja Babel mengepung Yerusalem, dan Nabi Yeremia ditahan di pelataran penjagaan yang ada di istana Raja Yehuda. Sebab Sedekia Raja Yehuda telah menahan dia di sana dengan tuduhan, mengapa engkau bernubuat? Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menyerahkan kota ini ke dalam tangan Raja Babel, supaya ia mendudukinya. Sedekia Raja Yehuda tidak akan luput dari tangan orang Kasdim, melainkan pasti akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel. Sehingga ia berbicara dengan dia, mulut sama mulut, dan melihat dia mata sama mata. Sedekia akan dibawanya ke Babel, dan di sanalah ia akan tinggal, sampai aku memperhatikannya. Demikianlah firman Tuhan. Apabila kamu berperang melawan orang Kasdim itu, kamu tidak akan beruntung. Berkatalah Yeremia, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Sesungguhnya Hanameel, anak Salum pamanmu, akan datang kepadamu dengan usul. Belilah ladangku yang di Anatot itu. Sebab engkaulah yang mempunyai hak tebus untuk membelinya. Kemudian sesuai dengan firman Tuhan, datanglah Hanameel, anak pamanku, kepadaku di pelataran penjagaan, dan mengusulkan kepadaku, belilah ladangku yang di Anatot di daerah Benyamin itu. Sebab engkaulah yang mempunyai hak milik dan hak tebus. Belilah itu. Maka taulah aku bahwa itu adalah firman Tuhan. Jadi aku membeli ladang yang di Anatot itu dari Hanameel, anak pamanku, dan menimbang uang baginya, 17 sikal perak. Aku menulis surat pembelian, memeteraikannya, memanggil saksi-saksi, dan menimbang perak itu dengan neraca.
Lalu aku mengambil surat pembelian yang berisi syarat dan ketetapan itu, baik yang dimeteraikan maupun salinannya yang terbuka. Kemudian aku memberikan surat pembelian itu kepada Baruk bin Neria bin Maseya di depan Hanameel anak pamanku, di depan para saksi yang telah menandatangani surat pembelian itu, dan di depan semua orang Yehuda yang ada di pelataran penjagaan itu. Di depan mereka aku memerintahkan kepada Baruk, kataku, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Ambillah surat-surat itu, baik surat pembelian yang dimeteraikan itu, maupun salinan yang terbuka ini. Taruhlah semuanya itu dalam bejana tanah, supaya dapat tahan lama. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, rumah, ladang dan kebun anggur akan dibeli pula di negeri ini. Sesudah ku berikan surat pembelian itu kepada Baruk bin Neria, berdoalah aku kepada Tuhan, kataku, Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Engkaulah yang menunjukkan kasih setiamu kepada beribu-ribu orang dan yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya yang datang kemudian. Ya Allah yang besar dan perkasa, namamu adalah Tuhan semesta alam, besar dalam rancanganmu dan agung dalam perbuatanmu. Matamu terbuka terhadap segala tingkah langkah anak-anak manusia, dengan mengganjar setiap orang sesuai dengan tingkah langkahnya dan sesuai dengan buah perbuatannya. Engkau akan memperlihatkan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat di tanah Mesir, sampai kepada waktu ini, kepada Israel dan kepada umat manusia, sehingga engkau membuat nama bagimu, seperti yang ternyata pada waktu ini. Engkau telah membawa umatmu Israel keluar dari tanah Mesir, dengan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dan dengan kedahsyatan yang besar. Dan engkau telah memberikan kepada mereka negeri ini, seperti yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kemudian mereka memasuki dan mendudukinya, tetapi mereka tidak mendengarkan suaramu, dan tidak berkelakuan menurut Tauratmu. Mereka tidak melakukan segala apa yang kau perintahkan kepada mereka untuk dilakukan. Sebab itu engkau melimpahkan kepada mereka segala malapetaka ini. Sesungguhnya, tembok-tembok pengepungan yang dipakai untuk merebut kota telah sampai mendekatinya. Oleh karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar, maka kota itu telah diserahkan kepada orang-orang Kasdim yang memeranginya. Maka apa yang kau firmankan itu telah terjadi. Sungguh, engkau sendiri melihatnya. Namun engkau ya Tuhan Allah telah berfirman kepadaku, belilah ladang itu dengan perak, dan panggillah saksi-saksi. Padahal kota itu telah diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Firman Tuhan datang kepada Yeremia bunyinya, sesungguhnya, akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Sebab itu beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku berikan kota ini ke dalam tangan orang-orang Kasdim, dan ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel, dan ia akan merebutnya. Orang-orang Kasdim yang memerangi kota ini akan datang membakarnya dan menghanguskannya, serta dengan rumah-rumah yang di atas sotohnya orang membakar korban kepada Baal, dan mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain, untuk menimbulkan sakit hatiku. Sebab orang Israel dan orang Yehuda hanyalah melakukan yang jahat di mataku, sejak masa mudanya. Sungguh, orang Israel hanya menimbulkan sakit hatiku dengan perbuatan tangan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ya, kota ini telah membangkitkan murka dan kehangatan amarahku, mulai dari hari didirikannya sampai hari ini. Sehingga aku harus menyingkirkannya dari hadapanku. Karena segala kejahatan yang dilakukan oleh orang Israel dan orang Yehuda untuk menimbulkan sakit hatiku. Oleh mereka sendiri, raja-raja mereka, pemuka-pemuka mereka, imam-imam mereka, nabi-nabi mereka, orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Mereka membelakangi aku dan tidak menghadap kepadaku. Dan sekalipun aku mengajar mereka terus-menerus, tiada mereka mau mendengarkan atau menerima penghajaran. Mereka menempatkan dewa-dewa mereka yang menjijikkan di rumah yang di atasnya namaku diserukan untuk menajiskannya. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk Baal di lembah Ben Hinnom untuk mempersembahkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka kepada Moloch sebagai korban dalam api. Sekalipun aku tidak pernah memerintahkannya kepada mereka, dan sekalipun hal itu tidak pernah timbul dalam hatiku.
yakni hal melakukan kejijikan ini, sehingga Yehuda tergelincir ke dalam dosa. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai kota ini, yang engkau katakan, telah diserahkan ke dalam tangan Raja Babel karena pedang, kelaparan dan penyakit sampar. Sesungguhnya aku mengumpulkan mereka dari segala negeri, kemana aku mencerai beraikan mereka karena murka aku, kehangatan amarahku dan gusarku yang besar, dan aku akan mengembalikan mereka ke tempat ini, dan akan membuat mereka diam dengan tenteram. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka. Aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah langkah, sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa untuk kebaikan mereka, dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Aku akan bergirang karena mereka untuk berbuat baik kepada mereka, dan aku akan membuat mereka tumbuh di negeri ini dengan kesetiaan, dengan segenap hatiku, dan dengan segenap jiwaku. Sebab beginilah firman Tuhan, seperti aku mendatangkan kepada bangsa ini segenap malapetaka yang hebat ini, demikianlah aku mendatangkan ke atas mereka keberuntungan yang kujanjikan kepada mereka. Orang akan membeli ladang lagi di negeri ini yang kamu katakan, itu adalah tempat tandus tanpa manusia dan hewan. Itu telah diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Orang akan membeli ladang-ladang dengan perak, menulis surat pembelian, memeteraikannya, dan memanggil saksi-saksi di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, di kota-kota Yehuda, di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, dan di kota-kota tanah Negeb. Sebab aku akan memulihkan keadaan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia pasal 33. Janji pemulihan keadilan Yerusalem dan Yehuda. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia, ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, beginilah firman Tuhan, yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepada aku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, mengenai rumah-rumah di kota ini, dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda, yang dirobohkan untuk dipakai, terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia, yang telah kupukul mati karena murkaku, dan kehangatan amarahku. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini, oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya, aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel, dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa, dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi, yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Beginilah firman Tuhan di tempat ini, yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem, yang sunyi sepi itu tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan. Akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Di daerah ini yang sudah menjadi reruntuhan, tanpa manusia dan tanpa hewan, dan di segala kotanya, akan ada lagi padang rumput bagi gembala-gembala, yang membaringkan kambing domba di situ. Di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, di kota-kota tanah Negeb, di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, dan di kota-kota Yehuda, kambing domba akan lewat lagi dari bawah tangan orang yang menghitungnya,
Demikianlah firman Tuhan. Perjanjian dengan keturunan Daud dan keturunan Lewi. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan, dan Yerusalem akan hidup dengan tenteram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan terpupus duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel. Dan keturunan imam-imam orang Lewi tidak akan terputus mempersembahkan korban bakaran di hadapanku, dan membakar korban sajian, dan mengorbankan korban sembelihan sepanjang masa. Firman Tuhan datang kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan, jika kamu dapat mengingkari perjanjianku dengan siang, dan perjanjianku dengan malam, sehingga siang dan malam tidak datang lagi pada waktunya, maka juga perjanjianku dengan hambaku Daud dapat diingkari, sehingga ia tidak mempunyai anak lagi yang memerintah di atas tahtanya. Begitu juga perjanjianku dengan orang-orang Lewi, yakni imam-imam yang menjadi pelayanku. Seperti tentara langit tidak terbilang, dan seperti pasir laut tidak tertakar, demikianlah aku akan membuat banyak keturunan hambaku Daud dan orang-orang Lewi yang melayani aku. Firman Tuhan datang kepada Yeremia bunyinya, tidakkah kau perhatikan apa yang dikatakan orang-orang ini? Kedua kaum keluarga yang dipilih Tuhan itu telah ditolaknya. Dengan demikian mereka menghina umatku, dianggapnya bukan suatu bangsa lagi. Beginilah firman Tuhan, jika aku tidak menetapkan perjanjianku dengan siang dan malam, dan aturan langit dan bumi, maka juga aku pasti akan menolak keturunan Yakub dan hambaku Daud, sehingga berhenti mengangkat dari keturunannya orang-orang yang memerintah atas keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Sebab aku akan memulihkan keadaan mereka dan menyayangi mereka. Yeremia pasal 34. Yeremia memberitahukan nasib terakhir Raja Zedekia. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia ketika Nebukadnezar Raja Babel dan segala tentaranya, segala kerajaan di bumi yang di bawah pemerintahannya, dan segala bangsa berperang melawan Yerusalem dan segala kotanya. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Pergilah berbicara kepada Zedekia Raja Yehuda, katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menyerahkan kota ini ke dalam tangan Raja Babel, supaya dihanguskannya dengan api. Dan engkau sendiri tidak akan luput dari tangannya, melainkan akan pasti tertangkap dan diserahkan ke dalam tangannya. Engkau akan melihat Raja Babel, mata berhadapan mata, dan ia akan berbicara dengan engkau, mulut berhadapan mulut. Kemudian engkau akan pergi ke Babel. Namun demikian dengarlah firman Tuhan, hai Zedekia, Raja Yehuda. Beginilah firman Tuhan mengenai engkau. Engkau tidak akan mati oleh pedang. Engkau akan mati dengan damai. Dan sebagaimana dinyalakan api untuk menghormati bapa-bapa leluhurmu, raja-raja dahulu, yang hidup sebelum engkau, demikianlah orang akan menyalakan api untuk menghormati engkau, dan akan meratapi engkau dengan berkata, aduhai Tuhan, sungguh, akulah yang mengucapkan firman ini. Demikianlah firman Tuhan. Nabi Yeremia menyampaikan segala perkataan ini kepada Zedekia Raja Yehuda di Yerusalem, ketika tentara Raja Babel berperang melawan Yerusalem, dan segala kota Yehuda yang masih tinggal, yaitu Lakis dan Aseka, sebab kota-kota itulah yang masih tinggal di antara kota-kota Yehuda, sebagai kota-kota yang berkubu. Janji kepada budak-budak Ibrani tidak ditepati. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, sesudah Raja Zedekia mengikat perjanjian dengan segenap rakyat yang ada di Yerusalem, untuk memaklumkan pembebasan, supaya setiap orang melepaskan budaknya bangsa Ibrani, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai orang merdeka, sehingga tidak ada seorang pun lagi yang memperbudak seorang Yehuda saudaranya. Maka semua pemuka dan segenap rakyat yang ikut serta dalam perjanjian itu menyetujui bahwa setiap orang akan melepaskan budaknya laki-laki dan budaknya perempuan sebagai orang merdeka, sehingga tidak ada lagi yang memperbudak mereka. Orang-orang itu menyetujuinya, lalu melepaskan mereka. Tetapi sesudah itu mereka berbalik pikiran, lalu mengambil kembali budak-budak lelaki dan perempuan yang telah mereka lepaskan sebagai orang merdeka itu, dan menundukkan mereka menjadi budak laki-laki dan budak perempuan lagi. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia bunyinya,
Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku sendiri telah mengikat perjanjian dengan nenek moyangmu pada waktu aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, isinya. Pada akhir 7 tahun, haruslah kamu masing-masing melepaskan saudaranya bangsa Ibrani yang sudah menjual dirinya kepadamu. Ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Kemudian haruslah engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Tetapi nenek moyangmu tidak mendengarkan aku dan tidak memperhatikan aku. Hari ini kamu telah bertobat dan melakukan apa yang benar di mataku. Karena setiap orang memaklumkan pembebasan kepada saudaranya, dan kamu telah mengikat perjanjian di hadapanku, di rumah yang atasnya namaku diserukan. Tetapi kamu telah berbalik pikiran dan telah menajiskan namaku. Kamu masing-masing telah mengambil kembali budaknya laki-laki dan budaknya perempuan, yang telah kamu lepaskan sebagai orang merdeka menurut keturunannya, dan telah menundukkan mereka, supaya mereka menjadi budakmu laki-laki dan budakmu perempuan lagi. Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Kamu ini tidak mendengarkan aku, agar setiap orang memaklumkan pembebasan kepada sesamanya dan kepada saudaranya. Maka sesungguhnya, aku memaklumkan bagimu pembebasan, demikianlah firman Tuhan, untuk diserahkan kepada pedang, penyakit sampar dan kelaparan. Aku akan membuat kamu menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, dan aku akan menyerahkan orang-orang yang melanggar perjanjianku dan yang tidak menepati isi perjanjian yang mereka ikat di hadapanku, dengan memotong anak lembu jantan menjadi 2 untuk berjalan di antara belahan-belahannya. Pemuka-pemuka Yehuda, pemuka-pemuka Yerusalem, pegawai-pegawai istana, imam-imam, dan segenap rakyat negeri yang telah berjalan di antara belahan-belahan anak lembu jantan itu, mereka akan kuserahkan ke dalam tangan musuh mereka dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka, sehingga mayat mereka menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi. Juga Sedekia Raja Yehuda beserta para pemukanya akan kuserahkan ke dalam tangan musuh mereka dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka, dan ke dalam tangan tentara Raja Babel yang sekarang telah berangkat daripada kamu. Sesungguhnya demikianlah firman Tuhan. Aku memberi perintah dan membawa mereka kembali ke kota ini untuk memeranginya, merebutnya, dan menghanguskannya dengan api. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi ketandusan tanpa penduduk. Yeremia pasal 35. Kesetiaan orang-orang Rekab. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia di zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, bunyinya, "Pergilah kepada kaum Rekab, bicaralah dengan mereka, dan bawalah mereka ke rumah Tuhan, ke dalam salah satu kamar. Kemudian berilah mereka minum anggur. Maka aku menjemput Yaasanya bin Yeremia bin Habasinya, beserta saudara-saudaranya dan semua anaknya, pendeknya segenap kaum orang Rekab. Aku membawa mereka ke rumah Tuhan, ke dalam kamar anak-anak Hanah bin Yigdalia, abdi Allah. Itulah kamar yang di sebelah kamar para pembesar, di antara kamar Maaseya bin Salum, penjaga pintu. Di depan anggota-anggota kaum orang Rekab itu, aku meletakkan piala-piala penuh anggur dan cawan-cawan. Lalu aku berkata kepada mereka, 'Silakan minum anggur.' Tetapi mereka menjawab, 'Kami tidak minum anggur, sebab Yonadab bin Rekab, bapa leluhur kami, telah memberi perintah kepada kami,' katanya, 'Janganlah kamu atau anak-anakmu pun minum anggur sampai selama-lamanya. Janganlah kamu mendirikan rumah, janganlah kamu menabur benih, janganlah kamu membuat atau mempunyai kebun anggur, melainkan haruslah kamu diam di kemah-kemah selama hidupmu, supaya lama kamu hidup di tanah, di mana kamu tinggal sebagai orang asing.' Kami mentaati suara Yonadab bin Rekab, bapa leluhur kami dalam segala apa yang diperintahkannya kepada kami, agar kami tidak minum anggur selama hidup kami, yakni kami sendiri, istri kami, anak-anak lelaki, dan anak-anak perempuan kami, agar kami tidak mendirikan rumah-rumah untuk kami diami, tidak mempunyai kebun anggur atau ladang serta benih, melainkan kami diam di kemah-kemah dan taat melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Yonadab, bapa leluhur kami. Tetapi ketika Nebukadnezar, Raja Babel, bergerak maju melawan negeri ini, maka kami berkata, 'Marilah kita mengungsi ke Yerusalem,
karena tentara orang Kasdim dan tentara orang Aram itu, demikianlah kami diam di Yerusalem. Pada waktu itu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, pergilah dan katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, tidakkah kamu mau menerima pengajaran, yaitu mendengarkan perkataan-perkataanku? Memang perintah Yonadab bin Rekab itu masih ditepati. Ia telah memerintahkan kepada keturunannya, supaya mereka jangan minum anggur, dan sampai sekarang ini mereka tidak meminumnya, sebab mereka mendengarkan perintah bapa leluhur mereka. Aku sendiri telah berbicara kepada kamu, terus-menerus, tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Aku telah mengutus kepadamu segala hambaku, yakni para nabi, terus-menerus mengatakan, kembalilah kamu masing-masing dari tingkah langkahmu yang jahat itu. Perbaikilah perbuatanmu, janganlah mengikuti Allah lain untuk beribadah kepada mereka. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Tetapi kamu tidak mau memperhatikannya, dan kamu tidak mau mendengarkan aku. Sungguh, keturunan Yonadab bin Rekab menepati perintah yang diberikan bapa leluhurnya kepada mereka. Tetapi bangsa ini tidak mau mendengarkan aku. Sebab itu beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya, aku mendatangkan kepada Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem segala malapetaka yang kuancamkan atas mereka, karena aku telah berbicara kepada mereka. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, dan aku telah berseru kepada mereka, tetapi mereka tidak mau menjawab. Tetapi berkatalah Yeremia kepada kaum orang Rekab, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Oleh karena kamu telah mendengarkan perintah Yonadab, bapa leluhurmu, telah berpegang pada segala perintahnya, dan telah melakukan tepat seperti yang diperintahkannya kepadamu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, keturunan Yonadab bin Rekab tak akan terputus melayani aku sepanjang masa.